Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita, baik tubuh, jiwa maupun roh kita sekarang dan selamanya. Amin. Saudara, perjalanan pembebasan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, kalau kita perhatikan itu sebenarnya penuh makna dan merupakan perlambang yang akan datang, yaitu yang akan digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Hosea 11 itu berkata, "Dari Mesir kupanggil anakku itu," kata Tuhan. Ayat ini digenapi oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria dipanggil kembali dari Mesir setelah Herodes mati. Kemudian bangsa Israel pada waktu keluar, dia dibaptis ketika melewati Laut Tebrau, ya, dibelah. Itu di 1 Korintus 10. Tuhan Yesus juga, dia dibaptis di Yordan oleh Yohanes. Kemudian 40 tahun lamanya orang Israel itu berada di padang gurun dan menggerutu pada Tuhan. Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus. Dia berpuasa juga ke padang gurun. Berapa lama? 40 hari lamanya. Bedanya apa? Yesus menang di situ atas pergumulan itu. Dan pada endingnya, sebuah generasi yang baru yang dipimpin oleh Yosua itu masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel ini pada masa keluaran itu adalah sebuah gambaran dan nubuatan yang akan terjadi pada masa perjanjian baru. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan itu adalah gambaran perjalanan rohani, dan perjalanan rohani inilah yang akan kita lalui bersama dengan Roh Kudus ketika kita dipanggil mengikut Yesus. Dan perjalanan rohani kita ini adalah perjalanan di dalam iman dan percaya yang telah disempurnakan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat. Dan pada perjalanan tersebut, saudara, ada pesan Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kita akan baca di Imamat 18 ayat 3. Saya akan bacakan. Minta tolong ini biar tampil 2-3 menit ke depan. Terima kasih. Imamat 18:3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Saudara, Tuhan berpesan di sini lewat Musa pada bangsa Israel. Ini artinya apa? Ini juga pesan Tuhan yang harus kita terima pada kita. Jangan berbuat seperti orang Mesir. Untuk itulah kamu dipanggil keluar. Tetapi jangan juga menjadi orang Kanaan, yaitu tempat kemana Tuhan akan membawa mereka. Jadi panggilan iman itu adalah keluar dari Mesir, tetapi tidak untuk menjadi Kanaan. Nah, terus maunya Tuhan kita itu jadi seperti apa? Tidak boleh keluar dari Mesir, tapi tidak boleh jadi seperti Kanaan. Nah, ini saudara, melalui Imamat 18 ini Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu yang baru yang akan diberikan pada orang-orang yang dipimpinnya keluar dari Mesir untuk masuk ke suatu tempat perjanjian. Jadi secara iman kita dibawa keluar dari Mesir, yaitu suatu cara hidup kita yang lama, pola hidup kita yang sebelum mengenal Tuhan, tetapi tidak untuk menjadi Kanaan. Saudara, karena perilaku Kanaan ini boleh saya bilang lebih buruk dari Mesir. Kalau Mesir itu adalah lambang perbudakan dosa, jadi bangsa Israel itu diperbudak di Mesir, terbatas, tidak bebas, tidak dapat terbebas dari Firaun dan kuasa
Firaun dan Mesir diperbudak. Nah, ketika saudara dipanggil keluar untuk mengikut Yesus, maka artinya saudara dipanggil keluar untuk dibebaskan dari ikatan dosa dan maut, kematian. Kita dibebaskan dari Mesir, tetapi tidak untuk menjadi Kanaan. Sekali lagi, karena Kanaan itu buruk, sangat buruk. Memang bangsa Kanaan itu adalah negeri yang bebas. Mereka bangsa yang besar, kuat, bebas, merdeka. Tetapi bangsa Kanaan ini di dalam kebebasannya mereka kembali memperbudak diri mereka, rusak dalam dosa. Kanaan itu, saudara, moralnya rusak, tidak lebih baik dari Sodom dan Gomora. Mereka itu dikatakan membakar bayi-bayi untuk korban Molok, itu jahat sekali. Jadi Kanaan itu gambaran kerusakan akibat kebebasan. Nah, kalau orang sudah ikut Kristus, dia dibebaskan, dia bisa memilih. Tetapi Kanaan ini memilih kekejian. Kata firman itu seperti anjing kembali ke muntahan, babi kembali ke kubangan, itu di Amsal 26. Nah, mereka Kanaan ini di dalam kebebasan menikmati kehidupan dosa. Saudara, Kanaan itu dikutuk oleh Nuh. Nuh itu kakeknya, karena Kanaan ini cabul. Dia menceritakan ketelanjangan dan kemabuan kakeknya. Nah, kembali lagi, Tuhan sudah membebaskan kita dari Mesir, tetapi juga tidak membiarkan kita jadi seperti Kanaan. Nah, ini artinya Tuhan sedang memberikan kita sebuah identitas yang baru, sebuah kewarganegaraan yang baru. Bukan Mesir, bukan Kanaan, tetapi sebuah identitas surgawi, seperti Tuhan Yesus. Identitas kita bukan Mesir, bukan Kanaan, tetapi identitas Yesus. Ya, kita di dalam Yesus, Yohanes 14 ayat 20. Nah, di dalam Yesus kita telah dibebaskan dari Mesir. Kita telah dibebaskan dari cengkraman maut. Kita telah dibebaskan dari dosa. Nah, di dalam Yesus kita sudah dibaptis, dikuburkan dalam kematian bersama dengan Yesus, dilahirkan kembali dari air dan darah Kristus. Saudara, bersama Tuhan Yesus, setiap padang gurun dan pencobaan dapat kita lewati dan menang di atasnya bersama Yesus. Seperti Yesus menang atas pencobaan pada waktu dia berpuasa 40 hari di padang gurun. Kuncinya adalah bersama Yesus, di dalam Yesus. Kalau saudara baca 1 Korintus 10, pasal yang tadi saya bahas, Rasul Paulus itu sedang menjelaskan tentang 4 dosa padang gurun. Dosa padang gurun itu ya penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, kemudian gerutu, bersungut-sungut. Tentang nasib itu dosa padang gurun. Karena dosa-dosa ini, maka generasi pertama yang keluar dari Mesir itu semua mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi kalau kita terus bersama Tuhan Yesus, perhatikan ini saudara, setiap padang gurun dan pencobaan dapat kita lewati dan kita akan menang atasnya. Persis seperti Tuhan Yesus telah menang atas pencobaan. Dan di dalam iman saudara, suatu kali kita akan menyatu secara fisik, tubuh, jiwa, dan roh bersama dengan Yesus juga. Kita semua akan masuk ke suatu tempat yang dijanjikan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang telah beroleh hidup kekal. Dan suatu kali kita akan bersukacita karena kita menyatu dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.